welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara rame banget ya sekarang teman-teman. Kita kedatangan tamu nih. Ada 5 orang sahabat-sahabat aku karena temanku lumayan banyak, jadi aku pilih 5 orang yang mewakili sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa sih? Apa mewakili adat istiadat atau mewakili dari kantornya masing-masing? Kita langsung tanya aja. Mungkin bisa langsung perkenalan dulu dari yang pojok sana. Mewakili apa? Namanya siapa? Saya Bram di sini karena request dari Mas Dara, dia maunya kita mewakili cerita tentang agama. Jadi saya di sini mau agama Islam. Agama? Islam. Namanya? Bram. Namanya? Oh, namanya Bram dari agama Islam. Kemudian sebelahnya Halo. perwakilan agama Islam maksudnya ya. Maksud saya beragama Islam, tapi saya tidak mewakili seluruh umat Islam. Disclaimer ya, disclaimer. Halo, aku Adi. Karena ini request dari Mas Gara, aku mewakili agama Hindu. Oke, mewakili agama Hindu. Lanjut. Oke, halo, namaku Hiroko. Di sini aku mewakili untuk agama Kristen. Disclaimer juga ya kalau nanti jawabannya kurang-kurang pas gitu, soalnya masih belajar gitu. Oke. Lanjut. Halo semua, aku Dian, pemeluk agama Katolik. Katolik. Dan yang terakhir, Hai, aku Felicia, aku Buddhis. hai, aku Sagara, aku Ateis. Oke, jadi kita sekarang sedang aku manusia. Aku moderator. Kebetulan di sini aku hostnya, jadi aku netral ya di sini nggak memihak ke agama-agama masing-masing atau salah satunya gitu ya. Jadi sekarang kita akan tanya-tanya, tapi sebelum tanya-tanya kita disclaimer terlebih dahulu ya bahwa kelima pemeluk agama ini memang 5 agama yang diakui di Indonesia ya, meskipun ada salah satu lagi yang baru ya. Tapi ini waktu zaman aku SD itu memang cuma 5 yang diakui gitu. Nah kemudian kan zaman kan berkembang, jadi aku maunya dari 5 agama ini aja gitu ya. Tapi disclaimer bahwa 5 ya teman-teman aku ini mungkin bukan yang paling ahli ya, bukan bukan yang paling ahli, bukan yang paling tahu. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau misalkan ada koreksi silakan bisa komen di bawah ya, bisa di komen di bawah. Misalkan ada yang salah biar teman-teman juga belajar. Aku pun di sini juga ingin belajar ke 5 agama ini sebenarnya bagaimana sih tanggapannya di agama masing-masing. Oke, kita langsung aja garap tanya-tanya. Oke, yang pertama, penyebutan Tuhan dalam masing-masing agama. Jadi kan, bukan cerdas cermat ini ya. Jadi di agama kalian itu Tuhan itu disebut seperti apa sih? Atau disebut sebagai apa gitu? Namanya itu apa? Maksudnya kan kalau Tuhan kan penyebutan secara universal ya, general gitu. Tapi di masing-masing agama aku yakin pasti ada sebutan-sebutan lainnya gitu. Mungkin boleh dari Mbak Felicia, dari yang paling cantik dulu. Gila juga cantik. Iya, maksudnya paling cantik. Gimana sih? Yang dari yang cantik-cantik dulu. Oh gitu. Salah terus. Cowok selalu salah. Terus Kalau di Buddhis sebenarnya ini memang sedikit beda sih dengan agama-agama lain ya. Jadi memang ya kalau penyebutan Tuhan mungkin Tuhan, cuman ya gitu deh. Nanti cari aja di Wikipedia. tapi kalau misalkan di Buddhis itu ada nggak sih? Konsep ketuhanan ada, tapi bukan Tuhan sebagai sang pencipta, sang pemaaf, sang apapun itu lah ya. Bukan. Kalau gitu Tuhan di Buddhis itu apa? Siapa? Enggak. Ya bukan pencipta aja intinya. Oh, gitu. Intinya ada, tapi dia bukan sebagai pencipta, bukan sebagai. Saya kalau di konsep agama lain kan ya segala sesuatu itu yang memang dari Tuhan kan. Kalau di Buddhis nggak seperti itu konsepnya. Kita baru tahu guys. Jadi kalau di Buddhis itu tidak, maksudnya Tuhan itu bukan sang pencipta ya? Iya, bukan. Oh gitu. Jadi kalau gitu sang penciptanya siapa? Itu kayak ada hukum hukum. yang hukum dunia yang mengatur gitu loh. Ya aku emang kurang paham sih sebenarnya detailnya. Cuman kayak kenapa sih kamu tuh lahir dengan misalnya sebagai perempuan di keluarganya A, di keluarga B, kamu orang kaya, kamu orang miskin, kamu cacat atau kamu badannya nggak ada yang cacat gitu.
Nah itu semua dampak dari karma masa lampau sih. Oh gitu. Gitu kan. Oke. Jadi baru tahu juga ya. Jadi buat teman-teman di sini nambah pengetahuan juga ya. Kita di sini nggak membeda-bedakan agama, justru kita saling belajar ya, biar bisa tahu nih kalau misalkan di agama lain itu seperti apa gitu. Mungkin yang paling dekat dengan Buddha, Hindu mungkin bisa menjawab dulu. Oke, Kalau di Hindu tuh Tuhan itu disebutnya sebagai apa? kalau di Hindu itu Tuhan disebut sebagai Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Nah, itu tuh ada artinya tuh. Oh, habis googling ya tadi ya? Iya, baru tadi. Lengkap, mau per kata atau per kalimat. Jadi kalau artinya Sang Yang Widi itu adalah beliau yang maha menghapus ketidaktahuan. Jadi maknanya kita dengan percaya kepada Sang Yang Widi itu diberi pencerahan dan diberi tuntunan ke jalan yang benar. Sang Yang Widi. Ya. Puasanya nggak ada? Ada. Oh nggak ada. Oke. Baik, itu dari Hindu mungkin. Sorry, ada. Disclaimer ya. Disclaimer. Kita ini bukan dari pakar agama. Ada salah sedikit ya. Sang Yang Widi Wasa berarti ya. Ada. Makanya aku kan juga pernah tinggal di Bali ya. Ya. Jadi agak-agak tahu gitu. Hampir ya. Iya, hampir Anda dicaci maki nih. Oke, siap. Oke, lanjut ke yang cantik berikutnya, Mbak Hiroko. Oke, kalau di Kristen sendiri biasanya itu Tuhan disebutnya ada konsep Trinitas sih. Tapi kalau mau tahu Trinitas lebih jauh, boleh searching di Google karena ada banyak. Jadi di sini aku nggak mau jelasin. Tapi yang jelas kita menyebutnya ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Nah kalau biasanya sendiri kalau di Kristen atau di gereja-gereja pada umumnya kita bilang kalau misalnya Allah Putra atau yang biasa disebut Yesus. Nah kayak gitu sih kalau di Kristen kurang lebih. Oke. Lanjut di Katolik. Oh, Katolik ya? Oh iya, kebetulan. Iya, kebetulan. Emang Katolik. Menurut Katolik. Ya dari bukan ya bukan. Disclaimer on ya, disclaimer. Ini banyak disclaimer-nya lah pokoknya. Sebenarnya kalau di Katolik itu mirip banget Gar sama di Kristen. Jadi memang Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Cuma mungkin gini menegaskan aja bahwa konsep Tritunggal itu tuh memang satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngibaratin pakai telur gitu, misalnya kan ada cangkangnya, ada putih, ada kuning, yang 3. Tapi beda konsepnya karena kalau kulit telur dia tuh bukan telur gitu. Kuning telur dia bukan telur ya 3 keutuhan itu. Tapi kalau di Trinitas itu tuh memang ini nggak bisa dijelaskan secara logik sih logika kita gimana. Tapi ya Allah Putra adalah Allah Trinitas gitu. Allah Bapa Allah Trinitas, Allah Roh Kudus juga Allah Trinitas. Jadi memang tidak terpisah-pisah kayak konsep telur gitu. Terima kasih Ya. Mas Dian dan Hiroko. Kemudian Nggak yang ditanya. terakhir kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan ini Bapak Ustadz. Filsuf. Kalau jadi diem. Tolong jangan panjang-panjang ya. Terima kasih Pak. Kalau di Islam sebenarnya pengenalan konsep nama Tuhan ya, tadi nanya kalau panggilan Tuhan di Islam itu apa ya? Ada prase. Iya, kalau di Islam itu biasanya pada umumnya itu ketika memanggil Tuhan itu Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah. Mungkin tadi disebutin juga di beberapa ajaran karena kan agama ini agama samawi kan ada 3 ya, ada Islam, ada Kristen, kemudian juga Nasrani kalau kita bahasa ini ya, terus ada lagi Yahudi kayak gitu. Sebenarnya sama-sama pemanggilan itu kalau di kita sama-sama Allah, tapi tadi idenya ada yang Allah ya misalnya ya. Kalau di Islam itu Allah, tapi sebenarnya kalau dari nama-namanya sendiri, Tuhan itu memperkenalkan kalau di Islam itu ada yang dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan. Kalau yang dijelaskan itu ada 99 namanya di Asmaul Husna, tapi ada tidak yang dijelaskan juga. Itu panjang Asmaul Husna, ada yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Malik, dan sampai terakhir gitu misalnya. Kayaknya dipotong nih menitnya mungkin. Ya masa mau disebut 99? Ya. Durasi. Tapi ada juga namanya tidak disebutkan di dalam Asmaul Husna. Dan itu hanya yang maha mengetahui saja atau Tuhan saja yang memahami nama itu. Tapi kalau di Islam itu yang paling umum itu panggilannya Allah, atau misalnya kita berdoa kalau nggak ya Allah, ya Rob, ya Tuhan tuh. Rob itu dari bahasa Arab. Oke. Kayaknya Narasumber terserius ya. Ya. percaya. Nggak perlu disclaimer ya. Oke, pertanyaan kedua. Kitab atau pedoman dalam masing-masing agama itu seperti apa?
apa sih sebenarnya pedomannya agama masing-masing itu apa? Mungkin dari yang Kristen dulu, Hiroko. Oke, kalau di Kristen kitab yang digunakan pasti Alkitab. Jadi kita punya Alkitab di mana ada Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Terus yang membedakan tuh apa sih? Biasanya pertanyaannya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gampangannya sih biasanya Perjanjian Lama itu sebelum Yesus lahir. Tapi setelah Perjanjian Baru tuh setelah Yesus lahir. Jadi lebih banyak menceritakan tentang kelahiran Yesus dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sampai akhirnya Yesus disalib dan juga bangkit. Itu kalau di Kristen. Lanjut, Mas Dian. Sama, udah kejawab ya. Oh sama ya? Luar biasa itu. Oh jadi kalau di Katolik juga sama? Sama. Dipotong, Sama. Fee-nya dipotong ya? Fee makan siang. Paling ada ini sih lagu-lagu itu ya, puji syukur ya kalau Katolik ya. Oh ya, pujian. Pujiannya. Tapi kalau Alkitabnya itu sama. Oke. Lanjut. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mungkin di Muslim seperti apa? Kalau Jangan tanya-tanya ya Pak. Kalau di Islam, ini sebenarnya pertanyaannya gara-gara ini itu menyangkut rukun iman ya. Kan kita iman kepada kitab ada, rukun iman kan ada 6 kalau di Islam. Salah satunya di iman kepada kitab. Ya. Sebenarnya kalau di Islam itu kitab yang kita imani ada 4. Yang pertama ada Zabur, Taurat, Injil pun ada di Islam, dan yang terakhir Al-Quran. Namun yang jadi pedoman kitab sucinya umat Islam ialah Al-Quran. Jadi kita menyebutnya Al-Quran, itu udah pada umum lah, udah kenal gitu Al-Quran. Al-Quranul Karim. Oke. Lanjut mungkin Mas Adi. Oke, jadi kalau di Hindu setahu dari konsepnya itu ada dua. Jadi ada 2 kitab. Pertama itu Weda. Kitab suci agama Hindu disebut Weda. Yang pertama ada Weda Sruti, ada Weda Smrti. Bedanya apa? Kalau Weda Sruti adalah pengetahuan yang diturunkan langsung dari Tuhan ke makhluk-makhluknya, salah satunya manusia. Sedangkan Weda Smrti adalah kitab yang dibuat dari karangan manusia, jadi tidak diturunkan secara langsung. Nah, nanti kalau di breakdown lagi, itu Weda Sruti yang diturunkan langsung itu lebih banyak berisi tentang mantra-mantra pujian untuk Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang Weda Smrti lebih banyak berisi tentang kehidupan, jadi tentang kesehatan, kesenian, bela diri, bahasa dan sebagainya. Itu sih kalau dari Hindu. Berarti memang diakui 2 itu ya? Ya. Kalau di Hindu ya? Ya. Lanjut. The last but not least dari agama Buddha seperti Aku apa? sebenarnya lupa loh, ini pelajaran pas kuliah kan, makanya tadi aku google dulu. Ya kalau Google dulu guys. Guys, disclaimer berapa nih? Disclaimer lagi. Kalau di Buddhis, Tripitaka, sebutan kitab sucinya, ada Winaya Pitaka. Winaya Pitaka tuh buat, ya harus Google sih sebenarnya, cuman kalau aku nggak salah ingat tuh tentang peraturan buat biku dan bikuni. Jadi kalau di mungkin Islam kan ada ustad ya. Kalau di Buddhis tuh biku sama bikuni sebutannya. Bikuni yang cewek? Bikuni yang perempuan. Oh. Iya. Gitu. Nah, terus ada Abhidhamma Pitaka dan ada Sutta Pitaka. Nah, penjelasan lebih lanjutnya mohon maaf ya. Yang saya tahu pokoknya Abhidhamma Pitaka tuh yang paling susah aja. Oke, berarti nggak apa-apa, ini kan ilmu ya buat teman-teman yang menonton nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya. Kalau tadi udah kitabnya atau pedomannya, sekarang tuh ibadahnya. Nah, kalau ibadahnya itu menurut masing-masing agama tuh yang wajib itu berapa kali sehari atau berapa kali seminggu, apa berapa kali sebulan? Aku kan nggak terlalu tahu ya gitu. Coba boleh dijelaskan dari yang Katolik dulu, dari pemeluk Katolik, Mas Dian, boleh? Oh gitu ya. Katolik. Yang pasti kalau di Katolik gini kan. Jadi kalau ibadah itu sebenarnya mingguan. Maksudnya itu yang secara perayaan gitu mingguan secara. Tapi memang sebenarnya kalau secara ibadah itu nggak ada aturan per kapan. Maksudnya anytime itu kita bisa doa lah gitu loh. Terlepas dari itu, cuma mungkin selain hari Minggu di Katolik juga dikenal kayak hari raya gitu. Basically kalau teman-teman tahu tuh pasti Paskah sama Natal ya. Jadi Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Paskah itu sebetulnya puncaknya lebih Jumat Agung itu di sebenarnya wafat Yesus Kristus, tapi nanti bangkit di minggu Paskahnya itu. Jadi kelahiran, wafat dan juga kebangkitan lagi. Itu sih kalau secara prosesi kali ya. Itu kalau di agama Kalau dari Kristen, dari Mbak Hero, sama? Sama sih, sama banget bahkan Potong. ini. Sama lebihnya.
sama di minggu udah. Minggu itu kali ya. Kalau dari Budi sendiri, Kalau di Buddhis sama sih nggak ada wajibnya. Ya kalau di Buddhis sih nggak ada kewajiban, tapi memang biasanya Sabtu Minggu karena weekend kali ya. Jadi orang bisa pelihara kan kebaktian. lanjut dari agama Muslim. Kalau rutin sih paling simpelnya tuh kan kita ibadah itu ada dasarnya ya, dasar hukumnya gitu. Kalau ngambilnya ini dari rukun Islam aja, yang mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga naik haji bagi yang mampu. Kalau dari yang syahadat udah pasti kan asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Kalau yang sholat kita sehari yang wajib 5 kali, yang wajib ya. Tapi yang sunnah tuh banyak. Iya, sebenarnya. wajib. Terus yang puasa ada lagi yang wajib, yang bulan Ramadan 1 bulan Satu full. bulan ya, kalau nggak salah. Terus zakat juga ada 2 nih, yang zakat fitrah sama zakat mal. Yang zakat fitrah tuh wajib. Yang mal itu wajib asal ada haul sama nisabnya. Jadi itu perhitungan. Haul itu udah setahun hartanya dimiliki atau sudah sesuai dengan ketentuan waktunya hartanya dipunyai, nisabnya itu nilai hartanya itu udah bisa dijadikan zakat. Tapi penghasilan bulanan itu pun bisa dizakatin kayak gitu. Terus yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Itu kalau udah mampu, baik secara segi kemampuan fisik maupun harta, itu wajib kita naik haji. Minimal sekali seumur hidup. Gitu. Bapak udah naik haji. Saya belum. Pengalaman orang bubur. Saya bad boy soalnya. Saya bad boy. Oh, udah naik haji. Saya bad boy. Oh, bad boy. Oke, terakhir dari Mas Adi. Oke, menurut agama Hindu. kalau dari Hindu sendiri sih, kalau tadi dari Mas Bram kan benar sih, kalau beribadah kan ada dasarnya. Kenapa gitu? Kalau dari Hindu itu berdasarkan pergantian waktu. Jadi nama ibadahnya disebut Trisandhya. Itu dari bahasa Sanskerta, Tri artinya 3, Sandhya artinya pergantian waktu. Jadi kami sendiri di umat Hindu beribadah dalam sehari itu 3 kali saat pergantian waktu. Yang pertama adalah dari malam ke pagi, yang kedua adalah dari pagi ke siang, dan yang ketiga adalah dari siang ke malam lagi. Gitu. Jadi itu sih yang secara rutin. Nah, di luar ibadah rutin ada ibadah-ibadah yang sifatnya ritual atau upacara itu pada hari-hari tertentu sih jatuhnya. Gitu. Itu sih Mas Dara. Oke. Keren-keren. Jadi banyak pengetahuan baru ya sebenarnya yang aku kurang paham juga. Nah, ini singkat aja nih pertanyaan yang singkat aja dijawabnya ya. Kalau salam ketemu orang dalam masing-masing agama tuh seperti apa? Mungkin dari Mas Adi dulu. Kalau ketemu orang gitu. Kalau ketemu orang, jadi ada 2. Ada salam saat pembuka, bukan ketemu sih. Kalau di Hindu itu salamnya lebih dipakai saat membuka acara, seperti misalnya pertemuan itu kita bilangnya Om Swastiastu. Itu artinya adalah semoga kamu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi. Itu artinya. Sedangkan kalau kita menutup sebuah acara itu kita bilangnya Om Santi 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 Om. Itu artinya adalah semoga kamu terhindar dari sakit, dari bencana, dan dari petaka gitu. Kalau dari Mbak Hiro? Oke, kalau di Kristen sih biasanya kita ngomongnya shalom ya. Biasanya kalau ada orang shalom gitu, kalau artinya sendiri itu salam sejahtera. Mas Dian? Sama sih sebetulnya. Cuma nggak pernah pakai salam ya, salam sejahtera bagi. Oh, salam sejahtera. Lebih bahasa Indonesia Bahasa ya. Indonesia. Lebih cintai Indonesia. Oke. Kalau dari Buddha? Kalau di Buddhis nama budaya. Nama budaya. Nama budaya. Penutup pembuka juga? Iya, nama sih terpujilah Buddha. Dari Muslim? Singkat aja ya Mas. Kalau di Muslim sebenarnya dari bahasa Arab sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi biasanya itu kalau udah masuk ke daerah-daerah tuh jadi ada penyesuaian. Ada salah satu youtuber juga sama stand up comedy juga. Dia punya salamnya lucu. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Viko, yang kenal kan? Artinya Pembuka penutup juga sama. kalau penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Artinya semoga selamat, kesejahteraan, tercurahkan padamu, rahmat dan berkah dari Allah tercurahkan padamu. Oke. Oke guys, Oke guys. cukup. Ini jadi tepok nyamuk ya gitu. Pertanyaan terakhir nih buat masing-masing. Apa yang membuat kalian bertahan dengan agama masing-masing? Ini bukan, sekali lagi ya, ini bukan provokasi, bukan berusaha mempengaruhi. Tapi aku pengen tahu nih sebenarnya masing-masing di agama sendiri itu
apa sih yang membuat teman-teman tuh bertahan dengan agama masing-masing? Karena kan sekarang udah zaman bergeser ya, segala ilmu, pengetahuan atau bahkan sejarah-sejarah agama itu sangat mudah didapatkan dari internet gitu. Jadi sebenarnya teman-teman sendiri pun juga bisa belajar. Nah, dengan adanya pengaruh hal tersebut tuh apa sih yang membuat teman-teman teguh tetap memeluk agamanya masing-masing? Oke ya, mungkin dimulai dari siapa tadi yang belum pertama ya? Berat. Aku boleh pertama. Oke, dari Bram. Voting ya, voting. Ini kenapa pada takut sih jawabnya? Karena anjurannya dikatain. Ayo, mungkin dari Bram. Kalau dari aku minta pertanyaannya dari Mas Gara ini kan apa sih yang membuat kita bertahan dengan agama kita saat ini ya? Apa ya? Kalau aku jujur sebenarnya ngejawabnya itu mungkin ini bagian dari jalan hidup, maksudnya ngerasa ini kan perjalanan hidup ya. Mungkin kalau misalnya kita dilahirkan dengan keluarga yang dengan agama A, B, C, D, F, G, maka kita akan menjalani sampai mati kita mungkin di agama yang sama dengan orang tua kita gitu kan. Tapi selama seiring perjalanan hidup tuh sekarang umurku udah 28 tahun ya, jadi umur. Mohon maaf yang agak tua kan di sebelah kiri kan, yang agak muda sebelah kanan. Mana kayak 80 guys. Lanjut. Jadi aku ngerasa tuh sepanjang seiring jalan perjalanan hidupku, aku ngerasa yang membuat aku bertahan dengan agama saat ini itu adalah kalau bahasanya itu mahabbah atau cinta. Entah kenapa ya, kalau cinta susah diucapkan dengan reason ya, nggak ada reason ya. Jadi mungkin nggak tahu kenapa tiba-tiba ada perasaan kayak cinta aja udah gitu. Kayak misalnya aku cinta sama seseorang, gue nggak tahu langsung gue mencintai lo apa gitu kan. Yakin udah kayak gitu. Sana nih. Oh, itu sih Mas, kalau aku itu. Oke, lanjut ke Mas Adi, ini langsung Ya, geser. oke, jadi teman-teman gini, kan ini pertanyaannya opini banget ya. Jadi menurut pendapatku ada dua. Kenapa aku masih bertahan dengan agama Hindu? Yang pertama itulah pasti lingkungan, orang tua, teman, pacar ataupun guru. Itu yang selalu mendukung kita buat untuk tetap memeluk agama Hindu. Terus yang kedua nih, aku pernah dengar ketika kita sudah berumur 28 tahun, kayak sekarang ini, kita udah mengalami banyak hal seperti broken heart, terus losing friendship, terus habis itu kehilangan kepercayaan dan sebagainya, dan itu adalah salah satu hal yang bisa membangkitkan namanya spiritual awakening kita. Jadi mungkin itu yang salah satu menjadi motivasi, itu salah satu yang jadi motivasi untuk meningkatkan keimanan, walaupun belum bagus banget ya, tapi ada niatan untuk meningkatkan keimanan. Itu sih. Perasaan dulu nggak kayak gini. Iya dong. Udah 28 soalnya. Oh iya, Semakin dong. Jadi aku yang paling lama temenan sama yang ini guys, karena aku dulu tinggal di Bali. Jadi aku paling lama, paling hafal. Sebenarnya dia juga dulu nggak gini ya. Dulu kita pernah kabur waktu Jumatan. Apa ada yang misalnya berubah? Lanjut. Aku ya. Jadi kalau misalnya aku juga ada dua lah, kenapa masih bertahan dengan agama yang saat ini gitu ya. Yang pertama pasti sama kayak teman-teman lain jawabannya, karena dari keluarga dari kecil udah ada pemberian agama dari orang tua gitu, sehingga dari kecil sampai besar sudah diajarkan agama tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa akhirnya tetap teguh dengan agama yang saat ini, karena ajarannya sih. Karena kalau di Kristen sendiri itu diajarkan yang namanya tuh kasih, jadi kasih itu utama. Dan buat aku pribadi, kasih dan buah roh itu, kalau misalnya ada juga di Kristen namanya buah roh ya, dari sukacita, damai sejahtera, kasih dan lain-lain itu. Dan menurut aku itu adalah hal-hal yang paling paling baik sih buat aku. Jadi namanya kasih itu, kita tidak hanya mengasihi sesama agama kita, tapi kita bisa mengasihi siapapun yang baik, yang jahat, dan siapapun yang ada di dunia. Dan karena simbol kasih itulah yang membuat sampai saat ini aku berpegang teguh terhadap Kristen. Thank you, Dir, itu jawabanku semua dari Jadi poinnya memang kalau buat aku pribadi itu hukum kasih sih kayak gitu. Maksudnya tidak ada kasih yang lebih besar daripada Tuhan Yesus yang datang ke dunia, disalib, wafat untuk menebus dosa manusia gitu. Jadi buatku itu kasih nyata yang paling besar lah gitu. Seseorang, Tuhan Yesus gitu bisa datang, menyerahkan diri, wafat, mati gitu istilahnya, untuk menebus kita yang penuh dosa gitu kan. Jadi ya nggak ada alasan lain selain itu. Lanjut, mungkin yang terakhir
dari Mbak Feli. Kalau aku pertama memang kalau aku memang keluarga Buddhis sih, tapi maksudnya aku belajar tentang Buddhis itu di sekolah gitu. Jadi memang dari kecil sampai lulus sekolah itu aku agamanya belajar Buddha gitu. Dan aku pelihara pun tuh sendiri gitu, bukan dibawa sama keluarga. Aku pelihara sendiri. Dan kenapa sampai hari ini aku tetap di Buddhis, padahal mamaku tuh sebenarnya Kristen loh. Mamaku tuh pindah agama ke Kristen. Jadi aku pun ke gereja gitu temenin dia, tapi aku tetap Buddhis. Kenapa? Karena mungkin sama ya, kalau menurutku ajaran Buddhis ya paling match ke aku sih gitu. Kasihnya di Buddhis, kalau tadi Kristen Katolik ada kasih, di Buddhis juga ada. Tiap penutup doanya tuh nyebutnya Sabesata Bhavantu Sukhitata. Karena aku Theravada ya, jadi Buddhis itu ada beberapa aliran. Aku Theravada, Sabesata Bhavantu Sukhitata yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi yang didoain itu bukan, ya sama mungkin ya, bukan cuma orang-orang yang dekat kita, tapi semua makhluk, mau dia setan kayak, mau dia binatang, mau dia apapun gitu loh. Didoain semoga berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarannya itu ya kalau menurutku sih ya, kalau di aku personal tuh aku ngerasa make sense banget aja gitu. Kenapa kita ada di dunia ini dengan kondisi seperti ini? Karena dulu tuh kita pernah begini loh. Gitu. Karena masa lampau. Jadi kalau di Buddhis tuh percaya tentang tumimbal lahir, bukan reinkarnasi ya, tapi tumimbal lahir gitu. Jadi sebelum kita jadi manusia, kita itu apa sih sebenarnya? Bisa aja kita binatang, bisa kita dewa, bisa kita manusia juga, bisa apapun gitu. Nah itu sih menurutku yang make sense. Dan kalau misalnya di agama lain umumnya tuh ketika meninggal maunya masuk surga, kalau goals akhir dari seorang Buddhis itu mencapai penerangan sempurna. Jadi kayak Buddha itu kan telah mencapai penerangan sempurna, kekotoran batinnya tuh udah nggak ada. Nah mencapai penerangan sempurna ini tidak dilahirkan kembali sih intinya. Jadi udah nggak ada sakit, tua, mati gitu. Ya sebenarnya kalau deepnya tidak dilahirkan kembali itu seperti apa sih? Itu aku juga nggak ngerti sih sebenarnya, karena itu udah dalam banget gitu. Itu sih kalau aku. Oke. Ini Gara di kehidupan sebelumnya on banget. Kira itu oke. Nggak bisa tumbuhan guys. Oh, bukan. Binatang. Oh kalau gitu aku kelinci. Playboy dulu. Oh kan, Enggak. Jadi oke guys, pertanyaannya sudah selesai ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang sebenarnya bisa ditanyakan ke teman-teman, tapi mungkin karena waktu juga terbatas dan pengennya vlognya nggak terlalu panjang. Itu gambaran umum dari setiap masing-masing agama ya, dari mulai Islam, Hindu, Kristen, Katolik dan juga Buddhis. Nah, segitu aja. Dan bukan expert. Ya, sekali lagi bahwa disclaimer bahwa kita bukanlah yang terahli. Kita bukan ahli. Dan kita juga masih belajar ya. Kita juga masih belajar ke depannya menyempurnakan agama yang masing-masing. Dan ini tujuan video ini adalah memang mengedukasi teman-teman gitu ya. Ya misalkan masih kayak ada yang terombang-ambing dan sebagainya gitu. Mungkin bisa belajar dari video ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di Gara-Gara berikutnya. Gara-gara. Ya, gara-gara. Ribuan tahun. Oh iya. Iya. Iya, Ini udah sekarang main 75, 80. Oke.